Shalom, hari ini bacaan kita dari 1 Korintus pasal 12 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai anak Tuhan harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena pada waktu kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan terus dibentuk, diproses, sehingga melalui diri kita muncul karakter ilahi, mulai dari kasih sampai penguasaan diri yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dan bukan hanya muncul karakter ilahi, tapi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan dipakai oleh Roh Kudus untuk menyatakan kuasanya. Dan pada hari ini kita belajar salah satu karunia Roh Kudus, yaitu berkata-kata dengan hikmat. Karunia ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, baik pada waktu kita melayani maupun juga dalam menjalani hidup. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara ingin tahu seperti apa karunia perkataan hikmat, itu salah satu contohnya adalah peristiwa seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu dia diperhadapkan kepada seorang perempuan yang berzina. Orang-orang Farisi berpikir hal yang terjadi waktu itu berkaitan dengan perempuan berzina, pasti Tuhan Yesus akan salah. Kenapa? Karena kalau waktu itu misalnya Tuhan Yesus berkata, ini perempuan berzina, sesuai hukum Musa harus dirajam batu. Kalau itu dilakukan, maka mereka akan menuduh Yesus adalah guru yang kejam, guru yang sadis, yang tidak punya kasih. Sebaliknya, kalau Tuhan Yesus berkata, ini tidak perlu dihukum, lepaskan saja, mereka juga akan menuduh Tuhan Yesus sebagai pelanggar hukum Taurat. Situasinya sangat dilematis. Istilahnya kalau orang bilang maju kena, mundur kena. Mau berkata apapun. Jadi dalam kondisi seperti itu, orang Farisi berpikir kali ini Tuhan Yesus pasti akan mengalami apa yang mereka harapkan. Salah, bisa dituduh. Tapi apa yang terjadi pada waktu kita membaca dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus belum langsung menjawab, dia menulis di tanah, dan waktu itu dia menyampaikan sebuah perkataan. Dia berkata, siapa yang tidak berdosa, silahkan yang pertama kali menghukum dengan melempar batu. Dan ternyata perkataan itu menjadi jalan keluar yang luar biasa. Nah, itulah salah satu yang disebut dengan perkataan hikmat. Kita semua membutuhkan karunia ini, Bapak Ibu. Dalam pelayanan kita, kadang-kadang kita harus menghadapi berbagai macam hal yang sepertinya jalan buntu. Tapi melalui perkataan hikmat, kita mendapat jalan keluar. Dalam bekerja pun, kita butuh hikmat yang dari Tuhan, yang tidak kita pelajari, yang datangnya dari Roh Kudus. Ada kesaksian seorang jemaat, di mana jemaat ini tidak pernah bekerja sendiri. Selama hidupnya hanya bekerja ikut orang. Tapi satu kali waktu dia berdoa, Roh Kudus menyatakan kepadanya untuk membuka sebuah usaha baru. Usaha yang belum pernah dia lakukan. Bahkan dia dituntun untuk membuka usaha tersebut di tempat tertentu yang Tuhan arahkan.
Karena dia seorang yang taat, dia percaya apa yang dinyatakan Tuhan itu pasti baik dan benar. Dia lakukan. Dia mulai buka usahanya dari kecil. Dan ternyata tanpa dia duga, usahanya itu menjadi usaha yang terus maju berkembang. Bahkan yang tadinya hanya punya usaha satu, berkembang menjadi 2, 3 dan seterusnya. Dari mana seorang yang tidak punya pengalaman bekerja bisa sukses? Dari Roh Kudus melalui perkataan hikmat-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita perlu memiliki ini. Dalam pelayanan, dalam bekerja, atau menghadapi problem-problem hidup yang kadang-kadang sulit dan sukar. Maka mari kita selalu cari Roh Kudus, minta Roh Kudus, biar kita dipakai, sehingga melalui diri kita menghasilkan karya-karya yang luar biasa pada waktu Dia memberikan karunia. Dan karunia yang kita bahas hari ini adalah perkataan hikmat. Tuhan memberkati.